Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya Sasti Alfrida Latifia dengan NIM 0108521010 akan memaparkan materi mengenai perkembangan sosial emosional anak usia dini. Baik, di sini ada 5 topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang kedua mengenai pendapat para ahli mengenai perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang ketiga mengenai tahap-tahap perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Yang keempat mengenai bentuk-bentuk perilaku sosial dan tidak sosial anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Langsung saja kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini. Seperti yang sudah kita tahu, hakikat dari sosial itu adalah cara seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan emosional hakikatnya adalah mengenai perasaan. Maka perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah cara atau tingkah laku anak usia dini untuk dapat berinteraksi dengan orang lain dan juga mengekspresikan atau mengungkapkan perasaannya. Contohnya seperti ini, semisal ada 6 orang anak itu bermain sepak bola. Nah, selain terjadinya interaksi, maka masing-masing dari anak itu mempunyai perasaan yang berbeda-beda. Contohnya, ketika anak menang, dia akan mengekspresikan perasaannya dengan gembira, loncat, senang, seperti itu. Namun berbeda lagi dengan anak yang kalah, mungkin dia akan merasa sedih, kecewa, atau bahkan mungkin marah. Next, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pendapat ahli mengenai perkembangan sosial emosional anak usia dini. Di sini ada pendapat dari Erikson. Beliau mengatakan bahwa perkembangan sosial emosional anak usia dini dipengaruhi oleh perilaku sosial semasa hidupnya. Contohnya, jika anak sudah dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki karakter atau sikap religius, maka kedepannya anak juga akan memiliki kepribadian yang religius. Selanjutnya ada pendapat dari Maslow. Beliau mengatakan bahwa hubungan sosial emosional anak usia dini dipengaruhi oleh keberhasilan dari hierarki kebutuhan. Nah, hierarki kebutuhan itu ada 6 tahap. Nah, kelima tahap ini akan saya bahas satu persatu dengan contoh penjelasan gambar seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa kebutuhan yang paling dasar atau yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis ini juga disebut sebagai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, istirahat, dan sebagainya. Ketika manusia sudah bisa memenuhi kebutuhan yang paling dasar, maka dia boleh naik ke tahap atau tingkatan selanjutnya, yaitu rasa aman. Nah, rasa aman di sini berarti manusia aman dari ancaman atau bahaya, atau bisa juga dari ancaman rasa sakit atau ancaman terorisme dan sebagainya. Contohnya, pada saat ini kita menghadapi wabah corona. Nah, maka untuk mencari rasa aman, kita bisa mencoba melakukan check up kesehatan ke rumah sakit seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari seseorang untuk mencari rasa aman tersebut. Nah, ketika kedua kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka manusia boleh naik ke tingkat yang selanjutnya, yaitu tingkat sosial. Tapi, jika kedua kebutuhan ini belum bisa terpenuhi, maka manusia belum bisa naik ke tahap selanjutnya, karena kita harus memperhatikan diri kita terlebih dahulu, baru kita memperhatikan orang lain, seperti itu. Nah, pada tahap sosial ini manusia akan mencari yang namanya kasih sayang, bisa dari keluarga, teman, lawan jenis, dan juga lingkungan-lingkungan sekitar seperti tetangga, seperti itu. Ketika manusia sudah sampai pada tahap sosial yang mana dia mengenal banyak orang atau banyak organisasi, maka dia boleh naik ke tahap selanjutnya, yaitu penghargaan, di mana dia ingin merasa dihormati atau di sini ingin mendapatkan apresiasi dari orang-orang atas tindakannya sendiri. Kemudian lanjut pada tahap yang paling atas, yaitu aktualisasi diri. Di sini diartikan bahwa manusia bisa menghargai dirinya sendiri.
kalau penghargaan tadi berasal dari orang lain, maka kalau aktualisasi diri berasal dari diri kita sendiri, menghargai bakat kita sendiri, seperti itu. Pendapat selanjutnya yaitu dari Elizabeth Harlock. Beliau mengatakan bahwa perkembangan sosial emosional anak juga dipengaruhi oleh adanya tuntutan sosial. Nah, tuntutan sosial ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah, di mana beliau menganjurkan untuk orang tua mengajarkan anak sesuai dengan zamannya. Nah, contohnya seperti ini. Sekarang sedang zamannya yang namanya mainan pop it, seperti ini. Nah, jika anak melihat temannya memiliki semua permainan ini, namun dirinya tidak, dan dia meminta kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak memenuhi keinginannya, maka mungkin dia akan marah. Nah, itu adalah contoh dari pendapat Elizabeth Harlock. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai tahap perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Nah, di sini sebenarnya Erikson mengemukakan 8 tahapan, namun karena batasan masalah dalam paparan saya adalah mengenai anak usia dini, maka saya akan menjelaskan mulai dari usia 0 sampai dengan 6 tahun, yang dimulai dari tahap kepercayaan versus tidak kepercayaan, yaitu usia 0 sampai dengan 1 tahun. Pada tahap ini, orang tua dianjurkan untuk mulai mengajak anak supaya dirinya bisa mempercayai orang lain atau orang tua atau bahkan pengasuhnya. Nah, bagaimana anak bisa memberikan kepercayaannya itu kepada orang lain? Maka pengasuh atau orang tuanya ini harus bisa memberikan hal-hal positif kepada anak. Contohnya pengasuhan yang baik, pemberian rasa nyaman, dan juga pemberian makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, ketika anak mendapatkan hal-hal yang positif, maka dirinya akan berpikir bahwa orang di dunia ini tidak menakutkan atau menurutnya aman baginya. Tetapi jika pada tahap ini anak tidak berhasil, maka dirinya akan menjadi anak yang tidak percaya dengan orang lain dan menganggap orang lain atau orang di dunia ini tidak aman baginya. Contohnya seperti ini. Contoh anak yang bisa memberikan rasa percayanya kepada orang tua atau orang lain ketika dia tidak melihat orang tua atau pengasuhnya berada di hadapan dia akan tetap merasa nyaman dan tidak cemas. Namun berbeda dengan anak yang belum bisa memberikan kepercayaannya kepada orang lain, ketika dia tidak melihat pengasuh atau orang tuanya berada di depan matanya atau di hadapannya, maka dia akan cemas, takut, dan bahkan bisa sampai menangis karena dia berpikir orang yang terdekatnya atau orang di dekatnya saja tidak bisa memberikan rasa nyaman, apalagi orang lain, seperti itu. Lanjut pada tahap yang kedua, yaitu otonomi versus malu dan ragu-ragu, yang dimulai dari usia 1 sampai dengan 3 tahun. Pada tahap ini, setelah anak memberikan kepercayaannya kepada orang lain atau kepada pengasuh dan orang tuanya, dia mulai berpikir bahwa perlakuan-perlakuan positif yang telah diberikan tadi memang untuk dirinya, memang untuk kebutuhannya sendiri. Maka dari itu dia belajar tentang kemandirian atau dalam hal ini disebut dengan otonomi. Tetapi jika pada tahap ini anak tidak berhasil atau pada proses belajar anak mendapat teguran keras, dia akan menjadi pribadi yang malu ataupun ragu-ragu. Contohnya ketika dia bermain bersama teman-teman baru, dia akan berpikir apakah mereka mampu menerima dirinya karena dia pernah mendapatkan pengalaman buruk dari teguran keras saat dia mencoba hal baru, seperti itu. Lanjut pada tahap inisiatif versus rasa bersalah yang dimulai dari usia 3 hingga 6 tahun. Di sini ketika anak sudah bisa belajar mengenai kemandirian, maka dia dianggap sudah bisa diberi tanggung jawab karena dirinya sudah mulai menginjak usia dewasa atau usia yang lebih tinggi. Nah, maka dari itu, untuk mengajarkan tanggung jawab, orang tua perlu mengajarkan yang namanya inisiatif. Inisiatif adalah cara berpikir anak mengenai apakah ini benar untuknya, apakah ini salah untuk orang lain, seperti itu. Contoh kecilnya seperti ini. Ada seorang anak itu mempunyai adik. Dia berpikir, aku punya adik, maka aku harus menjaga adikku, jangan sampai adikku dinakalin oleh orang lain atau pada saat main dia terjatuh sampai nangis, seperti itu.
Nah, namun jika pada tahap ini anak tidak berhasil, maka dirinya akan menjadi pribadi yang merasa bersalah karena tidak bisa menjaga tanggung jawabnya. Lanjut pada topik pembahasan yang keempat, yaitu bentuk-bentuk perilaku sosial dan tidak sosial. Di sini saya jelaskan mengenai bentuk perilaku sosial terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada meniru. Seperti yang kita tahu, karakteristik anak usia dini memang meniru apa yang dia lihat. Contohnya saat dia melihat ibunya sedang sholat, dia nanti akan ikut-ikut melakukan gerakan sholat. Atau bisa juga ketika orang tua mengucapkan kata-kata yang tidak bagus atau kasar, maka kemungkinan memang anak akan mengikuti hal tersebut. Selanjutnya yaitu ada bentuk perilaku persaingan. Di sini persaingan itu jika dilakukan untuk mencapai tujuan yang positif, maka hasilnya juga akan positif. Namun jika ditujukan untuk hal-hal seperti kesombongan, itu akan menjadi hal yang negatif. Contohnya, ada dua kakak adik nih. Nah, yang kakak itu menunjukkan bahwa dirinya bisa menyanyikan lagu Naik-naik ke puncak gunung kepada ibunya. Nah, namun si adik tidak mau kalah dan dia juga menunjukkan bahwa dirinya bisa menyanyikan lagu yang lain seperti lagu Gundul-gundul Pacu, seperti itu. Kemudian bentuk perilaku sosial yang ketiga yaitu kerjasama. Di sini kerjasama diartikan anak mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan suatu tujuan bersama. Contohnya saat dia sedang bermain bersama, bermain blok. Nah, bermain blok itu mereka ingin membuat rumah yang bagus. Maka si anak mengajak teman-temannya untuk membuat rumah yang bagus dari blok tersebut. Selanjutnya ada bentuk perilaku sosial simpati. Simpati diartikan bahwa seseorang itu peduli dan perhatian. Contohnya ketika anak sedang di sekolah, dia bertemu dengan banyak teman-temannya dan salah satu temannya ada yang menangis. Nah, sebagai bentuk simpatinya, maka si anak tersebut menenangkan atau menghibur temannya. Seperti itu. Nah, lanjut pada bentuk perilaku sosial empati. Empati diartikan sebagai bentuk kepedulian anak terhadap perasaan orang lain. Contohnya, untuk mengajarkan kepada anak usia dini yang lebih dasar mengenai empati, kita bisa mengajarkan untuk mengucapkan terima kasih, maaf, permisi kepada orang lain atau orang yang lebih tua, sehingga dirinya bisa menghargai perasaan orang lain, seperti itu. Lanjut pada perilaku akrab. Di sini anak usia dini cenderung memiliki perilaku yang mudah akrab dengan orang lain. Contohnya saat anak diajak keluarganya pergi ke playground yang mana bertemu dengan banyak orang atau teman-teman seusianya, dia akan mudah bergaul dengan teman-teman tadi karena kecenderungan. Karena memang anak usia dini lebih cepat akrab dibandingkan dengan orang dewasa. Itu. Nah, setelah kita membahas bentuk perilaku sosial, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk perilaku tidak sosial, yang mana ini adalah bentuk negatif dari perilaku sosial, dimulai dari sikap negativisme. Negativisme di sini diartikan sebagai penolakan atau pembangkangan dari anak usia dini. Anak usia dini cenderung memberikan penolakan pada orang tuanya dengan disertai alasan. Contohnya seperti ini. Mama, aku tidak mau makan sayuran karena sayuran itu pahit. Seperti itu. Nah, selanjutnya bentuk perilaku tidak sosial. Nah, selanjutnya bentuk perilaku tidak sosial agresif. Agresif di sini diartikan sebagai suatu tingkah laku yang mana itu disengaja untuk menyakiti orang lain. Contoh saat anak sedang bermain dengan teman-temannya, kemudian dia merasa kalah dan dia marah memukul temannya sehingga menyebabkan temannya itu menangis, maka itu diartikan sebagai bentuk agresif. Selanjutnya yaitu bentuk perilaku tidak sosial berkuasa. Di sini anak cenderung akan menguasai situasi sosial. Contohnya anak sedang bermain congklak dengan teman-temannya. Saat melemparkan batu,
dia itu tidak mau mengambil sendiri, tapi malah menyuruh-nyuruh temannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan berkuasa. Lanjut pada bentuk perilaku tidak sosial, yaitu egois, di mana artinya mementingkan diri sendiri. Di sini anak tidak mau memperhatikan hal lain, tapi hanya memperhatikan mengenai dirinya sendiri. Nah, contohnya ketika mereka sedang main, kemudian hujan, ada satu anak yang membawa payung, namun tidak mau berbagi dengan orang lain. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri supaya tidak basah sampai rumah, seperti itu. Selanjutnya, bentuk perilaku tidak sosial merusak. Contohnya pada saat anak marah dan dia akan mengungkapkan perasaannya, dia melihat ada barang di dekatnya, kemudian dia akan melempar atau membanting barang-barang tersebut. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan contoh yang baik kepada anak supaya anak bisa mengontrol emosinya sendiri. Masuk pada topik pembahasan yang terakhir mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Di sini ada faktor dari sosial sendiri dan juga faktor emosi sendiri. Nah, saya akan menjelaskan mengenai faktor sosial terlebih dahulu, yang dimulai dari keluarga, status sosial ekonomi, pendidikan, dan juga kesempatan anak dalam bersosialisasi. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu, mulai dari keluarga. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, bahwa keluarga itu memang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi aspek perkembangan anak. Contohnya seperti aspek perkembangan sosial ini. Nah, ketika anak diperlakukan dengan baik kepada orang tua, maka dia akan terbawa saat berinteraksi dengan orang lain secara baik-baik. Namun jika dia dimanja atau semua keinginannya dibutuhi, dia juga akan terbawa kepada kehidupan sosialnya seperti itu. Contohnya saat dia sedang bermain, karena dia sudah terbiasa dimanja, dia juga berpikir bahwa orang lain di sana harus menuruti keinginannya. Maka saat anak bermain, dia cenderung berkuasa. Status sosial ekonomi yang rendah cenderung akan mempersempit hubungan sosial anak usia dini, karena anak dengan kondisi tersebut cenderung dikucilkan dan juga omongannya tidak dipercaya atau diremehkan oleh orang lain. Hal ini membuat anak terkadang menutup diri dan menarik dirinya dari kehidupan sosial. Lanjut mengenai faktor pendidikan. Kemampuan interaksi orang yang mendapatkan pendidikan dengan orang yang kurang mendapatkan pendidikan itu akan berbeda dalam penempatan bahasa maupun caranya berbicara dengan orang yang lebih tua. Selanjutnya yaitu ada faktor kesempatan bersosialisasi anak. Bisa dipengaruhi oleh kesehatan anak atau keadaan anak. Jika anak mengidap suatu penyakit, maka dirinya akan memiliki kesempatan yang minim bersosialisasi dengan banyak orang, karena dirinya hanya menghabiskan waktu di rumah ataupun di rumah sakit, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada faktor yang mempengaruhi emosi anak usia dini. Faktor yang pertama yaitu faktor matur atau kematangan. Di sini yang dimaksud matang adalah anak matang secara fisik maupun psikisnya. Selanjutnya faktor lingkungan belajar. Lingkungan belajar sendiri bisa dari keluarga dan bisa juga dari sekolah. Untuk dari sekolah, itu anak bertemu dengan banyak orang yang mana dia bisa memperhatikan bermacam-macam emosi. Sedangkan untuk di rumah, dia bertemu dengan anggota keluarga yang juga lebih tua darinya, maka dia bisa belajar caranya mengendalikan emosi. Dan yang terakhir, dari faktor konflik yang dihadapi anak. Contohnya ketika anak sedang bermain bersama teman-temannya, dia tidak sengaja menginjak kaki temannya yang menyebabkan temannya menangis. Nah, jika anak ini tidak bisa menghadapi konfliknya, maka dia akan ikut-ikut menangis. Tapi jika dia bisa menghadapi konfliknya, dia akan mengendalikan emosinya dan juga meminta maaf pada temannya. Alhamdulillah, selesai sudah pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.